Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, eh teman-teman kelas 5 yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu berkaitan dengan integral fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan conference atau kita melakukan tatap muka melalui Zoom dan kita membahas terkait dengan integral tak tentu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan integral tentu ya. Nah, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi kita. Nah, ini kemarin juga sudah saya sampaikan ketika di Zoom ya. Jadi ada untuk integral ini ya, sedikit saya ulas. Untuk integral ini ada dua jenis, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Nah, di mana untuk integral tak tentu ini itu nanti hasil akhirnya itu berupa suatu rumus fungsi ya. Nah, jadi nanti bentuknya masih dalam suatu rumus, tetapi kalau integral tentu itu nanti hasilnya itu berupa nilai atau suatu angka. Jadi nanti nilainya sudah bulat ya. Entah suatu bilangan bulat atau bilangan pecahan ya, yang penting nanti hasilnya adalah suatu angka. Nah, itu bedanya antara integral tak tentu dan integral tentu ya. Nah, baik, next kita masuk ke konsep integral ya. Ini sebagai bahan apa namanya? Sebagai bahan pengantar kita supaya untuk mengingat-ingat terkait dengan integral tentu ya. Nah, kita tidak masuk ke konsep, tapi kita langsung masuk ke aturan umum saja ya. Nah, dimisalkan di sini ada fx sama dengan fungsinya adalah ax pangkat n ya, merupakan suatu fungsi, maka berlaku suatu integral seperti ini ya. Nah, ingat kalau integral itu dikatakan sebagai anti turunan. Sehingga kalau misalkan di dalam turunan itu menurunkan pangkatnya, tetapi kalau di dalam integral di sini itu dinaikkan pangkatnya ya. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dan nanti untuk koefisien x ini nanti dibagi dengan pangkat yang baru ya. Nah, ini kan pangkat yang barunya itu adalah n+1, sehingga nanti untuk koefisiennya, koefisien dari x di sini itu dibagi dengan pangkat barunya, yaitu adalah n+1, dan itu berlaku dengan itu berlaku pada setiap suku pada suatu fungsi ya. Nah, nanti seperti itu teman-teman ya. Nanti ini akan tetap kita gunakan dalam menentukan integral tentu. Baik, ini ya, ini insya Allah sudah begitu dipahami oleh teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke integral tentu ya. Nah, untuk integral tentu sendiri di sini saya misalkan ya, dengan sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Dimisalkan f aksen x itu merupakan suatu turunan dari fungsi fx ya. Nah, f aksen, tanda f aksen ini berarti dia menandakan bahwa dia itu merupakan suatu turunan ya. Nah, untuk a dan b itu merupakan suatu interval pada integral tentu. Nah, ini berarti namanya integral tentu berarti ada intervalnya ya. Ciri-ciri lainnya adalah itu. Nah, maka berlaku seperti ini. Nah, bedanya nanti kalau misalnya di dalam integral tentu dan integral tak tentu, kalau integral tentu itu memiliki batasan seperti ini ya. Di dalam integralnya ada batasan. Yang di bawah ini a dan yang di atas ini b ya. Nah, a ini merupakan batas bawah dan b ini merupakan batas atasnya. Makanya di sini kita sebut sebagai interval pada integral tentu. Nah, integral tentu dari f aksen x pada interval a sampai dengan b itu nilainya sama dengan seperti ini ya. Berarti nanti f aksen x ini nanti kita integralkan dan kemudian nanti kita operasikan seperti ini ya. fb dikurangi dengan fa. Artinya apa? Hasil dari integral dari f aksen x itu nanti nilainya kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah seperti ini ya. Batas atasnya itu b dan batas bawahnya adalah a. Nah, ini adalah konsep dasarnya atau aturan umum pada integral tentu. Nah, untuk mempermudah ya memahami materi integral tentu, maka saya akan langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Nah,
Pada contoh soal di sini ya, kita bisa memperhatikan tentukan nilai integral tentu dari fx sama dengan 6x kuadrat min 5 untuk batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya 3. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan bedanya antara integral tentu dengan integral tak tentu itu ada batasnya atau tidak. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaian ya. Kita masuk ke penyelesaian. Kita peroleh hasilnya seperti ini ya. Kita peroleh. Nah, integral dari 6x kuadrat min 5 pada interval 1 sampai 3 itu nanti hasilnya seperti ini ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, integral dari 6x kuadrat itu ya, kalau namanya integral itu kan dinaikkan kan ya pangkatnya ya. Berarti yang semula pangkatnya 2 menjadi ditambahkan dengan 1 yaitu pangkatnya menjadi 3. Sehingga di sini kita peroleh 6x pangkat 3 dibagi dengan pangkat barunya yaitu 3 ya. Nah, begitu juga dengan yang 5. Min 5 ya, di sini kan x pangkat 0 kan ya. X pangkat 0 ditambahkan dengan 1 maka kita peroleh 5x. Nah, ini sebenarnya 5x dibagi dengan 1 ya. Nah, jadi supaya lebih ringkas saja ini langsung saya tuliskan dengan 5x. Dengan batas bawah 3 dan batas atas batas bawah 1 dan batas atas 3 seperti ini. Dan ini bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi 2x pangkat 3 min 5x ya. Nah, ini adalah hasil dari integralnya. Nah, kemudian kita langsung akan menentukan nilai dari integral tentunya ya. Nah, kalau tadi kita mendapatkan konsep seperti ini ya. FB min FA artinya apa? B ini merupakan batas atas dan A ini merupakan batas bawah ya. Nah, sehingga nanti bisa kita substitusikan ke setiap fungsi ya. Karena FB di sini berarti B akan masuk ke X pada 2x pangkat 3 dan X pada 5 di sini. Nah, sehingga kita peroleh ya, kita selesaikan di sampingnya saja. Kita peroleh bentuk seperti ini. 2 dikalikan 3 pangkat 3 min 5 kali 3 seperti ini ya. Karena tadi fungsinya adalah 2x pangkat 3, maka di sini tadi yang semula B kita pangkatkan juga 3. B-nya itu adalah 3. Kemudian 5x. Ya, x-nya 3 berarti 5 dikali 3. Begitu juga dengan yang batas bawahnya. Batas bawahnya seperti ini ya. Batas bawahnya seperti ini. Batas bawahnya 1 berarti yang semula 3 atau yang semula A ini tadi itu diganti dengan 1 seperti ini. Dan ingat di sini untuk menentukan intervalnya ini selalu dikurangi ya. Nah, di sini selalu dikurangi. Nah, kita lanjutkan. 2 dikalikan 3 pangkat 3 ya berarti 2 dikali 27. Kemudian 5 dikali 3 15. Terus kemudian dikurangkan dengan 2 dikali 1 pangkat 3 berarti 2 dikali 1 dikurangi dengan 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, kita peroleh operasi seperti ini. 54 dikurangi 15 dikurangkan dengan 2 dikurangi 5 ya. Kita peroleh nilainya 39 dikurangi dengan negatif 3 ya. Min dengan min hasilnya menjadi plus kan ya. Berarti 39 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 42 ya. Nah, nanti untuk proses menyelesaikan integral tentu itu nanti caranya seperti ini ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang lain nanti bisa diperhatikan di buku ya. Nanti bisa diperhatikan pada materi integral tentu. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masih merasa kesulitan nanti bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan selamat belajar ya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.